selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya harap semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami istilah Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal pada masa Kerajaan Majapahit. Istilah Pancasila tertulis dalam Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma. Kitab Negara Kertagama adalah karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma adalah karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi atau asas. Jadi Pancasila berarti batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Kesusilaan yang 5 terdiri dari dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk minuman keras. Istilah Pancasila selanjutnya dipakai oleh Insinyur Soekarno ketika mengajukan usul dasar negara. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI yang pertama. Maka tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur rakyat, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai dasar negara maksudnya adalah Pancasila dijadikan pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa maksudnya adalah Pancasila memberikan corak dan ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dengan bangsa lain. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Yang kelima,
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oke, demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Semoga dapat kamu pahami. Terima kasih.